Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wafi, salah seorang dosen Prodi Budidaya Perikanan, pengampu mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Selanjutnya akan saya jelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan. Mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan ini berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Secara singkat, mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan ini termasuk mata kuliah bidang keahlian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jurusan budidaya perikanan. Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan dan perbedaan pengelolaan perikanan, baik budidaya ikan, tawar, payau, maupun laut. Prinsip-prinsip pengelolaan perikanan dan perikanan yang berkelanjutan, perikanan berbasis lingkungan, dan dasar-dasar manajemen pengelolaan budidaya ikan, serta teori materi ini didalami dengan pengamatan secara langsung melalui demonstrasi dan praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, antara lain yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami ruang lingkup budidaya perairan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip pengelolaan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Kemudian mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis biota air yang dapat menjadi komoditas ekonomis budidaya perairan, memahami karakteristik komoditas ekonomis budidaya perairan. Kemudian juga mahasiswa mampu untuk melakukan budidaya ikan, air payau, air tawar, air laut. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk memahami sistem budidaya ekstensif atau tradisional. Mahasiswa juga mampu untuk memahami budidaya semi intensif dan budidaya intensif. Mahasiswa juga mampu untuk menerapkan sistem intensif pada kegiatan budidaya perairan. Selanjutnya, pada mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Budidaya Perikanan yang saya ampu ini disampaikan selama 1 semester dengan kurang lebih 16 tatap muka yang diawali dengan kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan materi yang disampaikan serta ulangan tengah semester dan ditutup dengan ujian akhir semester. Adapun materi pengelolaan lingkungan budidaya perikanan yang diberikan kepada mahasiswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang lingkup pengelolaan lingkungan budidaya perikanan, potensi, peran dan budidaya perikanan, prinsip-prinsip pengelolaan budidaya perikanan yang berkelanjutan, potensi budidaya perairan air tawar, potensi budidaya perairan air payau, potensi perikanan budidaya air laut. Budidaya secara tradisional juga salah satu yang menjadi pokok dalam pembahasan mata kuliah ini. Budidaya secara semi intensif, budidaya intensif. Kemudian teknik dalam menentukan lokasi budidaya, kemudian budidaya yang berbasis ekosistem atau berbasis lingkungan. Kemudian metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi mata kuliah, yaitu yang pertama adalah pemaparan di kelas dan diskusi kelompok. Selanjutnya adalah belajar mandiri untuk mengetahui konstruksi pemikiran mahasiswa tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian penugasan terstruktur, diantaranya membuat narasi atau esai tentang capaian pembelajaran mata kuliah dan peran mahasiswa dalam pembelajaran. Sedangkan untuk sistem penilaian pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah dengan penghitungan mahasiswa dengan nilai
dan mengikuti ujian tengah semester itu diambil 10%, pada ujian akhir 20%, pada presentasi dan diskusi sebanyak 20%, serta tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 40% karena 2 kali tugas. Kemudian ada partisipasi dan keaktifan mahasiswa di kelas itu juga 10%. Jadi total bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dengan rajin maka akan mendapatkan nilai 100%. Kemudian berikut juga akan saya tampilkan video salah satu contoh pembelajaran mata kuliah pengelolaan lingkungan budidaya perikanan yang saya ampu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Memang bentuk dari syukur kita kepada Allah adalah kita menyukuri bahwa diri kita saat ini masih sehat. Karena ketika kita sehat, mau belajar ya lancar, begitu mau ibadah juga lancar. Jadi oleh sebab itu kita harus bersyukur bahwa kita pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kedua di mata kuliah pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Di materi kedua ini nanti saya harapkan teman-teman akan mengetahui tentang jenis-jenis perairan yang ada di Indonesia, kemudian nanti jenis-jenis hewan yang dibudidayakan, kemudian bentuk dari wadah aquacultur atau budidaya. Kemudian selain itu juga saya harapkan teman-teman juga mengetahui tentang prinsip perikanan budidaya yang berkelanjutan. Namun akan lebih baik kalau pada hari ini kita mulai dengan pembacaan doa. Saya minta Mas Miftah untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Saya persilakan. Baik, kepada seluruh teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan khusyuk. Harapannya perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Mas Miftah sudah memandu doa pada hari ini. Teman-teman, kita lanjutkan pertemuan perkuliahan yang kedua pada hari ini. Kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Ini adalah lanjutan dari materi yang sudah saya sampaikan pada awal kemarin. Itu adalah tentang pengelolaan lingkungan budidaya. Yang disebut dengan pengelolaan lingkungan budidaya di sini harus kita ketahui bahwa lingkungan budidaya perikanan di sini memiliki 3 unsur perairan. Ya. Silakan, dari teman-teman ada enggak yang tahu jenis perairan apa saja yang ada di Indonesia? Silakan ya, Saya Pak. Ya. Yang pertama yaitu adalah air tawar, yang kedua air payau, dan yang terakhir yaitu air laut. Baik. Dari 3 jenis air tawar, air payau, dan air laut ini masing-masing memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya itu? Ada yang tahu berapa perbedaan salinitasnya? Pak, saya. Ya, silakan. Untuk air tawar sendiri, untuk kadar salinitasnya itu 0 sampai 5 promil. Sedangkan untuk air payau 6 sampai 30 promil. Untuk air laut sendiri itu mulai dari 31 sampai seterusnya atau tak terhingga. Baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman bahwa yang disampaikan tadi itu adalah tingkat salinitas itu untuk perairan air tawar itu perkiraan antara 0 sampai dengan 5 promil atau yang kita kenal dengan 0 sampai 5 ppt. Kemudian untuk perairan air payau itu adalah mulai dari 5 atau 6 promil sampai dengan 30. Kemudian untuk perairan laut itu adalah 30 sampai dengan 35 atau bahkan lebih. Jadi ketika sudah seperti itu mengetahui tingkat perbedaan perairan atau proses lingkungan yang ada di perairan itu juga akan menjadi perbedaan ketika kita sudah akan mengelola lingkungan perairan, lingkungan budidaya perikanan.
Jadi ketika sudah kita akan mengelola lingkungan budidaya perikanan, khususnya di air tawar, teman-teman nanti harus mengetahui tentang lingkungan apa saja sih yang diperlukan di perairan air tawar. Kemudian yang kedua, lingkungan yang dapat mendukung pada perairan air payau itu juga seperti apa, air laut juga seperti apa. Karena perbedaan antara salinitas ini yang juga nantinya akan menggambarkan bahwa perbedaan dalam hal teknis pengelolaan perikanan atau budidaya perikanan. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah sumber daya air. Kalau kita ketahui, tadi sudah dijelaskan bahwa ada perairan air tawar, ada payau, kemudian ada air laut. Kemudian selain itu juga kita harus mengetahui juga bahwa pada perairan air tawar ini terdapat yang terdapat di daratan, mulai dari pegunungan, perbukitan hingga daerah dekat pantai. Baik. Selanjutnya adalah apa saja sih perairan air tawar itu? Di sini bisa kita ketahui bahwa perairan air tawar di sini ada danau, ada situ, ada waduk, kemudian ada sungai, ada saluran irigasi, kemudian ada mata air, ada sumur, dan ada air tada hujan. Yang ketika itu sudah menjadi wadah lingkungan perairan air tawar, di sana juga bisa dijadikan sebagai pengelolaan lingkungan budidaya air tawar. Selanjutnya adalah tentang perairan payau. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar dan mengelola tentang perikanan, ketika kita sudah masuk dalam perairan air payau, itu sudah berbeda perlakuannya dengan yang ada di perairan air tawar. Perairan payau ini berlokasi mulai di muara sungai dan pantai, tempat terjadinya transisi dari kondisi air tawar masuk ke kondisi perairan laut. Ini disebut dengan perairan payau. Nah, yang disampaikan tadi tingkat salinitasnya itu kurang lebih kisaran antara 5 promil sampai dengan 30 promil atau 30 ppt. Perairan payau ini mulai dari di muara sungai ya, di daerah dekat pantai, kemudian di perairan payau di Rawa, kemudian di perairan payau di Paluh. Selanjutnya adalah tentang perairan laut. Teman-teman, ketika kita sudah masuk dalam pengelolaan lingkungan budidaya, kita kenal juga yang namanya perairan laut. Yang perairan laut di sini, ini adalah perairan yang berada di laut dan memiliki kadar garam berkisar antara 30 sampai kurang lebih 35 ppt. Apa saja itu? Diantaranya adalah teluk, kemudian ada selat, ada perairan laut dangkal. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya nanti sudah akan melakukan proses magang, ada praktek kerja lapangan, itu teman-teman juga akan mengetahui tentang bagaimana sih perbedaan antara perairan payau dan perairan laut. Ketika kita mengetahui bahwa lingkungan perairan, ketika kita akan mengelola pengelolaan lingkungan perairan untuk dilakukan sebagai wadah budidaya, itu tentu harus mengetahui tentang sistem teknologi aquakulturnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kolam air tenang. Jadi ada kolam air tenang, yang kedua ada kolam air deras, kemudian yang ketiga ada tambak. Kalau tambak seperti yang kita ketahui saat ini, ada perairan yang menjadi tambak tradisional, ada yang menjadi tambak semi intensif, ada tambak yang intensif. Jadi teman-teman sekalian, apa sih tambak tradisional itu? Tambak tradisional itu adalah tambak yang seluruh wadah budidayanya itu adalah menggunakan tanah. Kemudian tambak yang semi intensif itu apabila sebagian pematangnya, ya, pematangnya itu adalah terbuat dari beton, kemudian bawahnya terdiri dari tanah. Kemudian ketika itu adalah kolam atau tambak yang intensif, maka semua bagiannya mulai dari pematang, dasar sampai dengan seluruh bagian dari tambak semuanya terbuat dari beton. Itu disebut dengan tambak intensif. Kemudian ada kerambah jaring apung. Kemudian ada juga kerambah jaring tancap, kemudian ada kerambah, ada kombongan, ada pen culture, ada end culture, ada long line, ada rakit, ada bak ya atau tangki akuarium, dan ranching atau melalui restocking.
Selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui tentang produksi perikanan budidaya yang ada di Indonesia. Ketika kita mengetahui bahwa lingkungan perairan kita ini memiliki potensi yang besar, baik di perairan tawar, perairan payau, perairan laut, semuanya memiliki potensi yang sangat besar. Dapat kita lihat dari data yang sudah disajikan, ini pada tahun 2022 kita mengalami peningkatan dalam hal budidaya perikanan, khususnya hasil perikanan budidaya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur bahwa saat ini kita masih dijaga oleh Allah, utamanya dalam hal perikanan budidayanya, kita dijaga dan mengalami fluktuasi yang tidak terlalu jauh. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah tentang pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan atau yang kita sebut dengan sustainability fisheries. Perikanan yang berkelanjutan di sini kita harus mengetahui tentang bahwa perikanan kita itu tidak hanya dinikmati kita saat ini, tetapi dinikmati oleh anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Dari sisi aspek apa saja, Pak? Perikanan yang berkelanjutan ini adalah prinsip yang sangat baik. Yang pertama, dari sisi kita harus menjaga ekosistem kita. Apa itu ekosistem? Ekosistem ini adalah lingkungan budidaya kita buat senyaman mungkin agar budidayanya tetap baik, kemudian nanti pengelolaannya baik, agar nanti yang dihasilkan juga baik dan tidak mencemari lingkungan, tidak merusak lingkungan. Kenapa? Karena ketika sudah merusak lingkungan, maka akan berbahaya pada keturunan kita nantinya. Makanya yang kita harapkan adalah kita saat ini dapat merasakan ikan yang segar, yang nikmat. Kita harapkan nanti anak cucu kita juga akan menikmati ikan yang segar dan nikmat. Jadi teman-teman sekalian, yang kedua, selain yang berkelanjutan itu adalah ekosistem, yang kedua adalah sosial budaya kemasyarakatan. Ingat bahwa hubungan keterkaitan antara budidaya ini sangat memiliki keterkaitan dengan sosial budaya. Jadi kalau misalnya dalam hal cara masyarakat sekitar ketika sudah akan melakukan proses budidaya, itu di sana ada yang namanya proses selamatan, itu juga salah satunya juga ada proses sosialnya. Kemudian di sana juga ada menghubungi lingkungan sekitar, bagaimana di sana itu juga terdapat lingkungan-lingkungan yang baik dalam hal tidak merusak perairan. Ini kan juga ada dampak sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah ada unsur ekonomi. Jadi tiga aspek ini menjadi aspek yang paling penting dalam mengukur perikanan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek ekosistem, yang kedua adalah aspek sosial, kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Jadi dari sisi ekonomi, ketika lingkungannya baik, sosialnya baik, maka nanti insya Allah ekonominya juga baik. Itu teman-teman sekalian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Kemudian berkenaan tentang kira-kira apa sih salah satu upaya pemerintah dalam hal melakukan proses menjaga pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan. Adalah salah satunya dengan cara menggunakan instalasi pengelolaan air limbah. Jadi ketika kita melakukan proses budidaya, baik di air tawar, air payau, ataupun air laut, itu teman-teman harus memiliki yang namanya instalasi pengelolaan air limbah, yang disingkat dengan IPAL. IPAL ini penting untuk dilakukan agar nantinya ketika sudah pencemaran atau limbah buangan hasil budidaya itu, ketika sudah dikembalikan lagi ke alam, itu menjadi zero waste. Ya, jadi ada 0 penyakit, ada 0 zat racun yang nanti tersebar ke laut, akan kembali ke laut. Jadi oleh sebab itu, salah satu yang memang dititik beratkan oleh pemerintah ini adalah bagaimana penerapan IPAL untuk pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan. Baik teman-teman sekalian, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan.
Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana caranya mengelola lingkungan budidaya yang baik? Baik, ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih kepada Mas Karya Jaya. Pertanyaan ini adalah bagaimana caranya mengelola lingkungan budidaya yang baik. Ingat bahwa ketika kita mengelola budidaya, mengelola lingkungan budidaya, kita harus menjaga yang namanya ekosistem. Menjaga yang namanya ekosistem itu harus melalui proses izin pembangunan. Makanya ketika kita sudah mau ada petambak misalnya ya, ketika sudah akan turun ke lapang ingin mencari tempat lokasi yang pas untuk tempat budidaya, mereka harus mengetahui terlebih dahulu kondisi sosial sekitar. Ketika sudah mengetahui kondisi sosial sekitar, maka yang harus diketahui selanjutnya adalah bagaimana kimia air dan tanahnya yang ada di tempat tersebut. Ketika sudah diketahui, maka proses budidayanya harus menerapkan instalasi pengelolaan air limbah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi begitu, ketika kita sudah mengelola perikanan, kemudian menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, itu akan menjadi pengelolaan lingkungan budidaya yang baik. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi, angkat tangan. Saya Pak, Silakan Ilham. apa pentingnya menerapkan prinsip perikanan yang berkelanjutan? Ini adalah pertanyaan yang baik. Apa pentingnya menerapkan prinsip perikanan yang berkelanjutan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa prinsip perikanan yang berkelanjutan ini, bahwa perikanan kita ini memiliki keterkaitan antara budidaya perikanan dengan ekonomi masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah prinsipnya adalah menentukan ekosistemnya, menjaga ekosistemnya. Ketika menjaga ekosistem dengan baik, maka otomatis lingkungan sekitar juga akan menjadi baik. Ya, ekosistem, lingkungan yang kita jaga. Jangan sampai nanti pengelolaannya juga salah. Limbah dari ikannya, limbah dari udangnya nanti dibuang berserakan begitu saja, akhirnya menjadi pencemaran udara. Ini kan juga tidak baik. Ini dari sisi ekosistem. Yang kedua adalah dari sisi sosial budaya kemasyarakatan. Ingat bahwa adanya nelayan, kemudian nanti ketika sudah mengelola perikanan, mengelola budidaya, nelayan dalam hal petani ikan, ini kan juga teman-teman harus mengetahui bahwa masing-masing memiliki potensi yang sama untuk mengelola dan mengembangkan perikanan. Yang ketiga di sini adalah dalam hal ekonomi kemasyarakatan. Ya, ketika sudah ekosistem terjaga, sosial terjaga, maka secara otomatis ekonomi juga akan meningkat. Jadi ketika ekonomi meningkat, maka otomatis taraf hidup masyarakat setempat akan tetap baik, akan tetap stabil. Ini adalah pentingnya untuk mengelola perikanan yang berkelanjutan, agar perikanan yang kita nikmati saat ini tidak hanya kita yang menikmati, tapi juga akan dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Ini adalah perikanan yang berkelanjutan melalui 3 prinsip itu tadi, 3 proses itu tadi, mulai dari menjaga ekosistem, kemudian menjaga sosial budaya, kemudian menjaga ekonomi. Ketika ekonominya baik, maka ekosistemnya juga baik. Ketika ekosistemnya baik, sosialnya juga baik. Terus begitu. Jadi semuanya memiliki keterkaitan dan hubungan. Itu adalah salah satu upaya untuk menjaga pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, ini juga yang perlu dicermati ketika kita tidak memperhatikan dampak dari pengelolaan lingkungan yang salah. Ini nanti juga akan mengalami dampak lingkungan industri aquaculture. Yang pertama adalah limbah yang dihasilkan dari budidaya keramba misalnya. Kemudian yang kedua ada spesies yang bersifat invasif, ya, yang menjadi penghambat atau menjadi penghalang bagi biota yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran genetik dan penyebaran penyakit dan parasit. Ini juga akan menjadi penyebab terhadap rusaknya ekosistem kita. Kemudian yang keempat adalah perubahan ekosistem. Karena perubahan ekosistem itu sendiri itu juga akan mempengaruhi terhadap rusaknya keberlanjutan perikanan. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya harap teman-teman sudah mengetahui dari sisi pengelolaan, mulai dari perbedaan antara perairan air tawar, perairan air payau, perairan air laut,
kemudian apa pentingnya menerapkan dan menjaga perikanan kita, mulai dari bagaimana caranya mengelola dengan prinsip perikanan yang berkelanjutan. Saya harap teman-teman sudah mengetahui semuanya dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin di akhir pertemuan kita nanti, saya mengetahui kira-kira teman-teman ada tidak yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Ya, silakan, Taufik. bahwasannya di dalam budidaya perikanan, terutama yang berkelanjutan, ini ada 3 perbedaan untuk perairan, yaitu ada air tawar, kemudian air payau, kemudian air laut. Kemudian dari segi konstruksinya itu ada 3 jenis, yaitu tradisional, kemudian semi intensif, dan yang terakhir intensif. Kemudian pada dasarnya pada budidaya perikanan berkelanjutan ada 3 komponen prinsip yang menjadi hal terpenting, yaitu dari segi ekosistem lingkungan, kemudian sosial budaya, dan terakhir yaitu adalah dari segi ekonomi. Baik, terima kasih. Sudah bagus. Saya harap teman-teman semuanya sudah memiliki kesimpulan yang sama bahwa pengelolaan lingkungan budidaya perikanan ini memiliki prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Saya harap teman-teman bisa mengetahui dan menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan saya tutup pertemuan pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Mas Miftah. Saya persilahkan. Baik, mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan pembacaan suratul Asr dan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.